Kalau nanti sudah mengenali dulur papat kelima pancer ataupun saudara gaib kita di dalam meditasi itu, nah baru kita bisa membedakan gaibnya lain gitu. Gaibnya yang datang itu siapa, itu bisa. Ini bisa dimulai Mas Hendra untuk para putra waya, para kadang yang ingin bertanya. Akan insya Allah saya jawab sesuai dengan pengetahuan soho pepadangi Gusti. Kalau seumpama saya tidak bisa jawab berarti atau tidak diperkenankan untuk bersuara, ya itu kehendak dari Tuhan. Ketika meditasi, telinga kiri itu katanya bergetar terus. Itu penjelasannya seperti apa? Oh iya, kalau kita meditasi itu mesti ada sesuatu yang bergejolak di dalam panggondo, pangrungu, serta paningal. Yang terutama yang sering terjadi itu memang dari telinga. Biasanya ada getar ataupun ada suara bengung, nah, atau suara kayak sulingan. Nah, itu yang sering. Itu sebenarnya tidak apa-apa, itu hanya apa? Untuk untuk ujian ataupun untuk cobaan, untuk tingkatan dari rasa manembah kita gitu. Kalau kita lolos dari suara itu dan bisa meredam serta bisa memasukkan atau menyatukan rasa itu yang di telinga sebelah kiri, suara-suara ataupun getaran itu yang berada di dalam meditasi itu, di dalam kita tarik kembali ke dalam, itu akan mendapatkan juga suatu anugerah, yaitu apa? Bisikan. Bisikan ini, suara bisikan ini nanti kita kaji juga gitu. Di dalam penghayatan itu nanti kita kaji. Kalau dari telinga kiri itu biasanya negatif gitu. Jadi itu getaran negatif itu. Nah, kalau dari sebelah kanan itu biasanya positif gitu. Kemudian salah satu fungsi dari meditasi katanya bisa menenangkan jiwa dan mencerdaskan otak. Itu tanggapannya panjenengan bagaimana? Benar adanya. Jadi kalau kita selalu meditasi mengheningkan cipta serta mengolah di dalam batin, dalam keheningan, itu akan mudah untuk mendapatkan suatu anugerah pepadang ataupun setidak-tidaknya kita mendapatkan pencerahan untuk ketenangan jiwa dan alam pikiran gitu. Makanya kalau orang pepatah orang Jawa, weningo sauntawis, sadurunge kowe nglakoni apa wae weningo ngger sauntawis. Jadi hening sejenak untuk mendapatkan inspirasi gitu. Diem aja gitu. Itu memang benar itu adanya gitu. Sebenarnya mau ikut versi mana saja, asal meditasi itu dilakukan secara konsisten, terus menerus, telaten begitu. Dan yang jelas harus kosong, artinya tidak aku mau meditasi supaya nanti bisa melihat gini-gini. Harusnya begitu atau gimana gitu? Kalau meditasi, khususnya meditasi di dalam penghayatan ilmu kerohanian ataupun penghayatan diri, itu tidak ada unsur untuk melihat barang gaib lainnya. Jadi tujuan kita untuk meditasi itu hanya untuk menembah kepada Sang Pencipta
serta mengenali diri kita sendiri, mengenali rasa kita sendiri. Rasa apa? Rasa hidup kita. Nah, kalau nanti sudah mengenali dulur papat kelima pancer ataupun saudara gaib kita di dalam meditasi itu, nah, baru kita bisa membedakan gaibnya lain gitu. Gaibnya yang datang itu siapa, itu bisa. Jadi itu selaku bonus itu. Kalau ya bonus saja. Tapi pada prinsipnya di dalam hati tetap niat kita menembah kepada Sang Cipta dan untuk alam seisinya. Jadi selain menembah kepada Yang Maha Pencipta, itu juga kita mirsani kahanan. Jadi alam kita berhubungan dengan hanasir 4 perkara, kayak angin, banyu, geni, lemah. Nah, ini juga kita syukuri dan kita hayati. Angin yang sumiring, nah terus cuaca ataupun hawa yang panas ataupun sejuk ataupun dingin sekali, itu kita rasakan dan kita harus jangan sampai mengeluh. Kita harus puji syukur, alhamdulillah nek wong Jawa, nek wong umume. Dan nek tiyang Jawa puji syukur Duh Gusti dumateng sedaya rahmat ingkang panjenengan paringaken dumateng lahir batin kawula. Kawula saged ngraosaken rasa ngeten. Nah, itu. Jadi tujuan begitu asal dilakukan secara tulus, iya. Gitu, niatnya menembah, itu juga bisa sebagai langkah untuk penebusan dosa. Penebusan dosa juga bisa, gitu. Jadi kalau orang Jawa itu nyuwun pangapura. Jadi kita selalu nyuwun pangapura dumateng ngarsaning Gusti. Duh Gusti paringono pangapura dumateng sedaya kaluputan kawula. Gesang kawula wonten alam jagat panjenengan punika kathah tumindak nalisir. Niku berserah diri. Jadi di dalam meditasi itu banyak sekali tujuan kita. Itu yang khususnya itu hanya untuk menembah dan mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa gitu. Tidak ada lain. Minta ampun. Iya, minta ampun gitu. Jadi nek wong umume terus istighfar. Banyak-banyak istighfar. Nah, caranya istighfar gimana kalau orang Jawa? Ya meditasi, pasrah dan pengagungan kepada Sang Pencipta itu gitu. Cuma kita kadang abai, artinya kita minta itu terkadang urusan dunia terus sementara ampunan itu wis belakangan nomor 100 bukan 1000 sampai 1000 gitu. Nah, makanya kita orang Jawa itu mengedepankan tata krama, tingkah laku, kesopanan, adat istiadat serta rasa bekti kepada Yang Maha Kuasa yang memberikan kita kenikmatan setiap hari yang kita rasakan. Terus sembah sungkem atau rasa bersyukur kita, hormat kita kepada orang tua. Selalu didoakan Duh Gusti paringono pengampunan ugi dumateng sedaya leluhur kawula, khususipun Bapak Ibu yang telah melahirkan kita, mencetak kita di dalam dunia ini sampai berwujud kayak sekarang ini. Nah, itu juga kita panjatkan juga kepada Yang Maha Kuasa lewat keheningan itu untuk memohon agar segala sesuatu kesalahan dari orang-orang tua kita itu diberi ampunan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Iki wonten pertanyaan mari Inje. Di dalam semedi, pikiran kita seolah-olah berada di tempat yang paling tinggi, seperti bersila di mercusuar dan tempat-tempat aneh yang belum pernah kita datangi. Apakah itu lamunan atau keinginan? Iya, nggih. Terima kasih matur sembah nuwun sanget dumateng para kadang ingkang sampun merasakan kayak gitu. Itu suatu kenikmatan dan suatu anugerah juga untuk kita semua yang sudah benar-benar meditasi secara secara total. Jadi tidak ada pikiran ataupun angen-angen yang lainnya.
dan lagi kekarepan. Jadi geden karep untuk pengen ngene oleh semedi kumang yang oleh ngene itu sudah lepas itu. Jadi hanya khusus pendalaman rasa. Nah, kita dialamkan gitu. Alam rasa, alam jiwa sampai ke di puncak mercusuar, di tempat yang sekiranya indah, itu di jiwa kita yang masuk, yang merasakan kayak gitu. Itu memang benar adanya. Ya, arahan meditasi itu untuk menembah kepada Sang Maha Kuasa di dalam keheningan untuk mendapatkan ketentraman. Itu ya, itu wujudnya, wujud ketentraman dan kenyamanan. Kalau sudah merasakan tenang di dalam sini, itu akan mendapatkan kenyamanan secara jiwa dan sukma. Itu adalah bonus gitu loh. Dan tujuan kita sebenarnya paringono katentreman, paringono ketenangan, kesejahteraan, kedamaian lahir batin, yaitu dunya lan akhirat. So paringono pepadang dugusti dumateng jiwa raga lahir batin kawula. Petunjuk pitedah ingkang sejati. Nah, itu sudah bagus. Kita benar. Ini makhluk sosial gitu. Iya. Gitu, berdampingan dengan masyarakat. Iya. Ya. Sebagai seorang spiritualis, ketika kemudian kita melakukan proses meditasi gitu, secara konsisten terus-menerus, pencapaiannya harusnya setiap spiritualis itu apa yang bisa diterapkan dalam konteks hidup bermasyarakat. Yang diterapkan seharusnya yaitu rasa welas asih, tidak tinggi hati kepada siapapun, dan gampangan di dalam lingkungan. Jadi ojo mung aku wis ngene kok moh aku nek gumpul ngono. Nah, tidak boleh gitu. Terus lagi harus kita bisa loyal di dalam segala hal di lingkungan. Walaupun tidak ada permintaan, kalau seumpama ada odo-odo ataupun pemberitahuan tentang program yang ada di kampung ataupun apa, ya harus kita ikuti gitu. Berarti poinnya ada pada laku. Tetap pada laku. Jadi kalau di dalam penghayatan, di dalam wewarah itu ada juga pepatahnya. Jadi nindakaken jejibahan, nunggalaken suraosing bebrayan umum, neteping wajibing warga negara ingkang tumuju dhateng kamardikan, kaluhuran serta katentreman gitu. Jadi untuk membawa ketentraman dan keluhuran di dalam masyarakat ataupun kita hidup di lingkungan masyarakat itu jangan sampai kita mengadakan perbuatan atau melakukan perbuatan yang sekiranya tidak nyaman gitu, dan bisa membuat contoh bagi masyarakat umum di sekitar lingkungan kita gitu. Karena kalau di beberapa ajaran aliran kepercayaan Jawa khususnya, itu kan visi besarnya kan hamemayu hayuning bawono. Nah, itu kan eksistensi di masyarakat. Di masyarakat. Iya. Bukan terus kemudian di kamar, di Iya. Jadi kalau itu nanti individu, Mas. Nah. Jadi orang individu itu tidak bisa luas. Terus jembarakan seserepan lahir batinnya tidak ada gitu. Nah, pepatah Jawa ataupun wewarah untuk kejawen itu netepi wajibing warga negara tumuju dhateng kaluhuran ingkang tumata ing jagat raya lan umum. Nah, terus mboten fanatik namung pitados dhateng kasunyatan ingkang tundhonipun murakabi dhateng bebrayan umum. Jadi tidak hanya fanatik meditasi aja di kamar, tidak boleh. Jadi harus mengikuti tatanan umum juga gitu. Ini minta dijelaskan makna atau arti dari
reinkarnasi lagi. Oh iya. Penjabaran atau penjelasan tentang reinkarnasi. Reinkarnasi itu masih berjalan sepanjang masa dan sepanjang zaman, juga sepanjang tahun. Nah, itu sesuai dengan tingkat-tingkatan sukma itu tadi. Jadi kayak gini, seumpama saya purba, masa hidup saya kecil saya dulu tuh sampai sekarang berbuat jelek. Nah, tetapi jiwa ini kepingin baik sebenarnya. Nah, kepingin baik, tetapi ada aja apa? Karena raga. Nah, raga ini tidak memenuhi syarat untuk menjalankan kebaikan ini tadi. Arepe nglakoni apik ana ae godane. Ayo, Boh, Purba. Ayo mendem. Nah, arepe enggak dilakoni iku ya gak enak karo kanca. Dilakoni iku ya beban ning ati ya ning pikiran. Nah, terpaksa dilakoni. Nah, ini jeleknya gitu. Nah, keniatan itu sampai sekarang sampai besok. Terus waktu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, itu di dalam jiwanya cuma gini. Aku kepingin balik maneh, pengen noto, kepingin berbuat apik kanggo nebus kesalahanku. Nah, kanggo nebus perbuatanku. Nah, akhirnya apa? Ya wis, rogo sudah nggak bisa kuat lagi, ya harus tumimbal air. Itu namanya reinkarnasi. Nah, manjing ke apa? Alam sukmo. Sukmo, sira besok turun dadi bocah cilik. Dandanono ning kono lakumu rikala kowe dadi ragane purba. Nah, ragane purba iku biyen nalika purba urip kuwi elek terus. Nah, saiki kowe nek kepengin urip maneh nang nggone alam donya, salin raga ya kudu dadi sing apik. Nah, itu reinkarnasi. Gitu. Tuh contohnya gitu.